Dia akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada itidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu. Ayo dibaca. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama nani secara tradisi pesantren Rabbana do pangeran kita laka iku kaduwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih, bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, itu tasbih terus gitu. Nggak ada yang nyari uang, nggak ada yang cari won ya. Kalau di sini nggak kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna itu? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Gak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah karena glasnost itu dan perestroika itu. Kemudian menjadi pecahan-pecahan negara muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan pujian itu pasti memenuhi langit juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia mungkin wajar, di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea ternyata benar. Dan Anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wa mil'ul ardi. Keren kan sampean? Oh keren sekali, bukan sekedar keren, keren sekali. Makanya saya jarang diundang pengajian mau, tapi diundang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Jadi, ya karena itu. Ini bentuk penghormatan saya. Bentuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, macam-macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas Muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak Islam itu. Gak apa-apa. Karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Uang. Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris. Jadi ribet malah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga. Namanya pekerja, pekerja saja nyari uang. Dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah seperti itu. Nggak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjek bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran, itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini, kemudian mereka insaf atau sedang insaf, tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dan pujian kepada engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan, kayak di Argentina dan sebagainya, nanti suatu saat juga penuh dengan pujian. Karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho
nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena nggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya nggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaan. Masjid. Tapi kalau di sini lazim, karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya ya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, ada usah memaksakan. yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga gak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang gak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan. Karena alasannya ini untuk masjid, imam kan gak masjid. Nah ini kalau imamnya gak diservis, kemudian mutung terus pulang ke Indonesia. Ini jadi masalah. Tapi saya juga gak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya gak suka yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali kan. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, ya. Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan tuh digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat ya? 5 kali 30 berapa? Kira-kira saja 150. Berarti per sholat dapat berapa ya? Kira-kira kan biasa potong gaji kalau berapa kira-kira? Singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia? Kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri kadang. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka itu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax. Memang kiainya cerita. Nasib kiai di Salatiga Gus katanya. Itu digojlok. Tapi tetap sholat. Sehingga cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BMW. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak yang fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama kiai Indonesia dia omongin gini. Makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya gitu. Itu kagetnya bukan main dia. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya ke Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tanpa gaji gitu. Dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam itu. Tidak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren yang enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas. Tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya ya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas, tapi jamaahnya baik yang peduli nasib. Nah, tapi sekali imam dari awal gak ikhlas itu harus di PHK. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada ikhlas. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung. Wong setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini? Ya, setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang kemarin duhur Pak Yai tidak ngimamin.
Kemarin asar ndak ngimamin. Terus dihitung. Bisa enggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak kan? Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka. Tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya itu. Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap ngajari anak-anaknya tauhid. Itu ada yang cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin nggak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Nggak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tauhid. Cuma nggak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet nggak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu. Bisa nggak menghabisi Islam? Nggak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamfobia, tapi setelah dia anti-Islam malah orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun nggak bisa menghabisi Islam. Kalau sampean menghabisi Islam sendiri bisa, karena terus nggak mau sholat, nggak mau zakat itu sampai. Tapi sampean toh yang Islamnya habis, Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang pedagang. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu dibawa oleh apa? Pedagang Gujarat, pedagang India. Nggak apa-apa, sejarah itu meskipun sebagian menentang nggak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada. Pasti sebagiannya memang seperti itu, dan itu tidak masalah. Saya ulang lagi, itu tidak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main. Apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati lu kalau apa? Puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini berhalanya kok. Kata orang-orang ateis kan gitu, dicarikan patungnya. Kali ini sholat kok gak ada patungnya, ini gimana ini. Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim makanya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negara orang sholat gak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampai daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sakduna di sana juga bisa. Dulu Aljazair bencinya bukan main. Apa Perancis sama orang Islam itu bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia, terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam, itu barokahnya sepak bola. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Prancis dikenalkan lewat pemain sepak bola. Nah di Korea ini yang agak unik, dikenalkan lewat pecinta wong. Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah aman, pokoknya aman. Saya jamin aman. Pokoknya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Karena agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sama tidak usah khawatir. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang roja, itu kurang optimis itu. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus-menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ini limangka nayarjuwa, coba bahasa Arabnya roja yarju rojaan. Maknanya harapan. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang tukang putus asa. Coba agama ini begitu luar biasa, dibawa orang yang macam-macam. Di Perancis dibawa oleh pemain apa? Bola. Ada masjid di Inggris itu ya dibawa mahasiswa-mahasiswa itu yang dulu sebagian yang nggak pernah ngaji, setelah di Inggris bikin komunitas pengajian. Di Korea dibawa di pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena ya memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu punya uang ah. Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa sudah. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya selalu berharap semoga ini tetap apa ya, satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Bumi Korea termasuk buminya Allah. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah apa? Dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti panitia harus menge-share itu. Ini Musnad Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad. Al-Bilad bila dua. Sudah punya? Nanti di-share ya, yang itu. Al-Biladu bila dua. Bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah. Semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu, fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, fa'akim, kamu tidak apa-apa di sini. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, dapat sewa masjid. Tidak tahu sewa apa permanen, pokoknya itu bagus gitu. Buminya dirayu, bumi meskipun ini nggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada kompromi ini. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok nyewoi. Tapi aneh di Indonesia, ada aneh di sini, sampean tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya ada eskal-eskal amat lah, sudah nggak janggal-janggal amat karena kondisional apa. Jadi saya nanti minta panitia supaya mengeser tadi hadis riwayat siapa Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh salah satu minal asroh al mubasysyirina bil jannah yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al biladu biladullah, negara mana saja adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah, semua hamba adalah hambanya Allah. Fahaitsuma asabta khairan, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'akim, kamu tidak apa-apa berdomisili di sini. Ya saya mohon ini penting sekali. Pokoknya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama kasajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Dan kalimat tauhid ini pasti tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia. Meskipun dia orang fasik, orang enggak benar, tetap tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja muslim kemudian menyisakan asarul Islam. Apa? Jejak-jejak apa? Islam. Enggak apa-apa. Pasti kalimat ini tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharohum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Misalnya Anda sudah pulang di Indonesia, ada orang sholat di masjid ini, oh ini era Kang ini, era Mas ini. Nanti setelah itu ya ini era Mas ini, Mas ini. Menjadi familiar Islam juga barokahnya muassis-muassis ini, pendiri-pendiri ini. Semoga kalian semua barokah dan fid dunya wal ini ya. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedonyan, ya kayak jenengan lah kira-kira itu. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan itu. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang itu nyari uang apa nyari dakwah kira-kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu. Pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami sehingga dibawa pedagang saja ya kasil gitu. Dibawa orang yang kedonyan kayak jenengan juga kasil gitu. Dibawa orang baik ya kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang nggak benar saja bisa bawa.
Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benarnya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu. Ya asal tobat maksudnya. Nggak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saat tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini Kim University yang global leader apa in the world itu. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Ya. Pekerja Korea ya bilang 2, rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua muin, tidak. Cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud. Sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin nggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima. Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Enggak tahu saya. Karena itu yang teman sampean, enggak teman saya itu. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadisnya. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang nggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang nggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim. Salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia, KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak tauhid? Kan tetap ya. Maka dia tetap Islam. Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status Muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, saya ada ikut, paham ya, sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya gampang sekali tadi.
Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid, itu menjadi muslim apa tetap kafir? Muslim. Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu faham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan, kira-kira kan gitu. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea, ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil, ada sakduna, ada macam-macam. Ini penting, jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu enggak mau. Enggak mau betul deh. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masih. Semuanya Mesir. Itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini. Lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud. Lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu abahnya dianggap pecundang. Tahu sampean pecundang? Orang yang gak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya. Kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang zalim itu. Pasti kalau kambing ditinggal ya kacau. Apalagi ini ummatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh harus ada suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana abah orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing katanya. Agama itu milik Allah Subhanahu. Mbok saya pikir, tidak saya pikir tetap jalan. Nah ini terbukti. Jangan ulama ya ndak, mufti ya ndak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampean pikir malah rusak. Sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul. Karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena khidmah, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita khidmah agama serius karena kita ingin mengkhidmati agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita. Karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu. Coba pas sampean kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo? Wali Songo. Ini betul. Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadzu dinah. Innallaha ta'ala la yudhi'u khilafatahu waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau intakola ila rofiqil ala, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah. Diteruskan tabiin, diteruskan para wali songo, diteruskan sang sampean yang jauh di bawah wali songo. Sejauh-jauhnya. Tapi agama jalan sampai Korea.
Agama jalan sampai apa? Dulu Wali Songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampean, Klayaban sampai mana ini? Korea. Coba kalau Allah tidak ngurus, nggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Enggak, enggak apa-apa, jujur saja, jujur ya, santai aja. Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya agak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang gitu. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Mbok ingat agama gitu. Keren kan? Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa hanya Allah taala. Makanya dalam dunia kiai selalu baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayat seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duitan, kadang istri ngomel, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini di... Saya tidak tahu sampai ke Korea itu karena broken pas saking sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua. Dibela-belain kerja demi keluarga, atau agak broken maka ke sini. Tapi apapun potensi itu tetap baik. Itu takdir sudah, itu takdir, tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya tidak mau rukun. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan. Kata bapak, nak waya adol ya adol. Memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual mau beli ya nggak mungkin kan? Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan nggak mungkin jual tanah. Saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sampean ya masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya ini musiman, yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut babon, nggak tahu saya nggak tahu. Nah ini semoga katut masjid ini bagian dari kafaroh sampean itu. Jadi kafaroh kesalahan-kesalahan di sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-salisata asyrata. Wal maqalatu as-sadisa asyrata. Utai makalah kang kaping 16 An Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wa daron te kang aran daron Koryatun iku siji perkampungan mingkura Dimisko saking pira-pira perdaerahane Damaskus. Mata sanata khamsata asyrata wa mi'atin kabudut tahun 215. Kalau bolak-balik matur ya pokoknya ahada asyara sampai tis'ata asyara mabni napa fathah. Mulane tengene Quran inni raaitu ahada asyara kaukaban. Wonten malih alaiha tis'ata asyar. Mestine kan alaiha tis'atu asyarin. Tawi inni raaitu ahada asyaron atau ahada asyarin. Tapi teng Quran napa inni raaitu ahada asyara. Wa ahada asyara ngantos tis'ata asyara mabni napa fathah. Misalnya langsung mau corofa ya bareng, berarti kreatif. Mau coba terus buat songkok kono bodoh gue alim, lah gue alim ya lagi diterang no, kok. Biasa wae nan. Kalau saya alim orang salah biasa. Jadi gue nih menursoi gue nih nopo salah biasa. Memang kalau gue salah kok melete lah gue kalau kadang. Jadi biasa pak, no. Anahu saat temennya Abu Sulaiman Ad-Darani ku kola. Iku dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani fil munajat ing dalam munajat. Munajat bisian ma'wahi ta'ala serta Allah ta'ala. Terus tiang gadah kathah dados wali mergi pas bebisian mbek Allah bener. Paling enggak dibenarkan pangeran. Ilahi la in talabtani bi dzambi la utalliban nakabi afi. Ilahi doberan ingsun la in talabtani lamun nuntut panjenengan ni ing ingsun. Nah jenengan nuntut kula bidambi lan sebab dosa ingsun. La'at luban naka yaktine bakal nuntut ingsun ka ing panjenengan biafika kelawan nyepurane panjenengan. Jadi kena muni ngono perkara. Niki kalam majdzubin maksudnya dawuh tiyang-tiyang sing nembe napa cetas. Nah ora ya bebo napa cetas. Gusti nek jenengan nyoal dosa kula, jenengan tak soal eksistensi engkau duwe sifat nyepuro ta ora.
Sifat kula dosa ya permanen, sifatnya jenengan nyepuro nggih permanen. Ada nuntut sepihak. Tapi wonten yo perkara. Tapi nak kula wani. Nek kula niku urip tenang mawon. Sampeyan yo oleh ini niru-niru ngono wae. Lah ya sampeyan saya kita bedhei sifat permanene manusa yo dosa salah. Sifat permanene pangeran niku ngepuro. Jadi ada jenengan nuntut kula perkara dosa jenengan ki kula tuntut. Tenan ta ora di sifat ghafur. Lah nak tenan ngene wae kok perkara, dosa ngene wae kok. Ana ndonga ngono iku ya ana. La in talaqtani bi dzambi la atlubannaka napa bi afi. La in talaqtani lamun nuntut panjenengan mutalabai nuntutne ingsun bi dzambi lan dosa ingsun la atlubannaka kene nuntut ingsun ka ing panjenengan bi afika kelawan sifat nyepurane panjenengan. Mergo li anna maghfirataka krana sak temene pangepurane jenengan iku mesti ausa luwih jembar luwih luas min dunubi dibanding pira-pira dosa ingsun. Iku jenenge kalamul majidudin apa? Kalamul apa? Majidudin. Jadi begini kalau terangkan ya, masalah kalamul majidudin itu di fikih ya dibabkan di bab takzir. Ya di fikih dibabkan di bab takzir. Takzir itu hukuman. Di tasawuf itu dibabkan di Satohatus Sufiyah. Terus di kitab-kitab tasawuf seperti di Ihya, di Ar-Risalah Al-Qusairiyah itu ada bab khusus jenis Satohatus Sufiyah. Terjemahan bebas itu gremenge wong sufi. Gremeng itu ya nak tepak ya jos, nak tepak ya sarap. Karena ndelok wong, ndelok apa? Oh, jadi tepak napa? Napa? Tepak-tepakan Satohat. Nggih kadang nggih ketok kelas A, kadang nggih ketok C. Itu kalau di fikih dibabkan jika itu mukhalifun li syariah maka imam boleh mentakzir. Soal dia wali itu urusannya dia dengan pangeran, tapi imam atau waliul amri boleh napa mentakzir. Kalau di kitab-kitab tasawuf kayak Risalah Al-Qusairiyah, kayak Ihya, kayak beberapa kitab tasawuf itu dianggap normal. Tapi ra oleh jadi statement itu boleh jadi aturan napa syariat, ya aturan napa syariat. Kau yang ngotot ni, kau parah tenan kata sendiri lah. La into laptani bidampi la atuban nakabiaf. Ngomong bisa nuntut pangeran jarang nuntut. Ini yang paling masyhur gini guys, sinten guys. Kalau nanti cerita tentang mereka, kalau ada Nabi Musa, Abdul Aswad. Ni gue peluk parah mana. Walhasil ni Nabi Musa itu yang putih. Terus saat ini Syam itu Palestina lah, bangsa wong ngotot-ngotot ni. Pokoknya bangsa wong nopo. Wong daerah Syam itu daerah Palestina, Israel, terus Syria niku riyen namine sedanten apa? Syam. Walhasil niku pacekle udan. Pacekle udan terus Nabi Musa niku ndonga istisqa niku lalar dituruti pangeran. Pangeran yo seni. Sake donga entekno lem donga tetep ora ngana mandi. Mergo di antara umatnya ono inna fihim namaman. Mergo ono sing tukang adu-adu. Jadi Nabi Musa, gampang toh Gusti, tunjukkan siapa orang itu nanti saya keluarkan dari majelis zikir ini. Jadi pengiran jawab lucu. Aku ngaramno adu-adu, aku nak kodo jadi adu-adu. Jadi pengiran dia sendiri. Aku ngaramno adu-adu. Lah nak ngadakno wonge sapa sing adu-adu berarti aku yo adu-adu. Terus ikut, aku yo mau kodo wae, dadi repot kan. Dadi napa? Dadi repot. Nah terus putih Gusti agak si Daudan, ya ras kita mesti ana sing adu-adu dikeluarkan. Ora roh. Pangeran kon kodo moh ngaku ngaramno. Ane kata dia adu-adu ra konangan perkarane iki. Perkarane yo nanti kandhano sing kodo ya. Aduh. Alhasil singkat cerita niku Nabi Musa dikengken aku di kawula wong iku ireng elek. Oh ireng wis. Tapi nak dungo itu mati. Sekolah hasil singkat cerita ketemu Nabi Musa binurin minallah. Terus sing sitok roy yang ngangge nur, sing sitok ngangge roy ngangge nur. Udah nanti kenalan. Terus cerita-cerita terus kena apa Nabi Musa kok medhi aku. Aku dikongkon pangeran kowe kon njaluk udan. Njaluk udan ngene ya Allah.
Napa jenengan kuwatir kentekan stok banyu nganti udan ya ora kok kekno. Wah, wae cangkeme melek ora wali wis. Napa jenengan kuwatir kentekan udan nganti ngirit napa? Napa jenengan kuwatir maksiate wong-wong? Lho maksiate tiyang-tiyang ora madharati jenengan. Wong barang ra madharati ora penting jenengan pertimbangno. Artinya maksiatnya manusia itu madharat enggak bagi Allah. Enggak. Kalau engkau tidak memberi hujan karena maksiat mereka, loh maksiat mereka itu tidak penting bagi engkau. Engkau tetap Tuhan, tidak terganggu. Barang tidak penting, jangan pertimbang. Ayo nang hujan. Oh, hujan langsung. Jadi orang itu jadi kalah masjid Ubin, apa? Tapi anu toleh, tapi ya mau stres ngono wae. Terus jadi hujan. Mau video kelas, no? Jadi ngomongan ini masjid Ubin. Nah intolab tani bidambi la atlubannaka bi'afi. Jika engkau menuntut saya karena dosa saya, engkau juga saya tuntut karena sifat afu jenengan. Maksudnya kalau sifat saya itu sifat permanen, seharusnya sifat engkau afuun ghafur juga harus sifat permanen. Fair dong, sifat saya ditetapkan kok sifat jenengan rasido. Oh, gak fair apa? Jadi lah ya sifat kula salah permanen kok sifatnya jenengan nyepuro gak sido, itu gak fair, harus podo-podo sido, podo-podo permanen, kulo salah, ya oke, kulo salah, tapi sifatnya ghafur jenengan ya terapno, padahal nak diterapno kan just menurut enggak, kayak gerakan jamaah nuntut pangeran gak sido istighosah walain tolap tani, lan nampun nuntut panjenengan ni ingsun, dibukhli sebab medhit ingsun. Misalnya di maknil wajibi sebab nyegah barang wajib. Misalnya jenengan nyalano kula mergo ra zakat misal. Auman isa ini atau sebab kula ngalang-alang sing njaluk mima sing perkara. Fadula kang luweh apa ma inti ana ing sisi ingsun. La'at lubannaka. Yaktine bakal nuntut ingsun ka ing panjenengan bisa khoika kelan lomo panjenengan. Ai bikaromika tegese kelan sifat lomo panjenengan. Nah jenengan nuntut kula nyalano kula mergo kula medhit. Pancen kula menungso pantese di medhit bareng. Artinya kula ra sifat lomo wajar kula timo menungso. Tapi nek jenengan batalno sifat lomane jenengan perkara pangeran kok sifate batal. Baru repot. Walain adkhaltanin nar. Lan lamun nglebokno panjenengan ni ingsun annaro ing neraka. Lamun jenengan nglebokno kula teng neraka, la akhbartu yaktine bakal ngabari ingsun, bakal maklumatno ingsun, ngekeki warta ingsun. Ahlan nari ing ahli neraka. Di anni kelan sak temene ingsun iku uhibbu, iku seneng sapa ingsun kae panjenengan. Jadi maksudnya salah masuk. Salah masuk. Jenengan ada nglebokno kula neraka. Tak umur teng tiang-tiang kula seneng jenengan kok tetep mlebu neraka. Ada yang salah. Ini maksudnya prosedur ini ada yang repot. Ya itu boleh. Saya punya kitab Masyra'ur Rawi, itu kitab para habaib. Orang-orang alim habaib itu biasanya pegangannya kitab itu. Bahkan Sa'alim Abdul Haddad itu pegangannya kitab Al-Masyra'ur Rawi. Jadi di antara master kitab yang diikuti Abdul Haddad itu, Habib Abdul Haddad itu kitab Masyra'ur Rawi. Di antara yang diceritakan itu ada seorang syarifah namanya Aisyah As-Siddiqah. Itu seorang syarifah zuriyahnya Nabi itu ya termasuk kalau ngetikan seperti ini. Oh dia seneng guyon, rileks maksudnya zaman di hidup itu terkenal. Istaharat bidu abah itu ya rileks dia sering guyon, sering gejol-gejolkan. Itu di antara munajatnya bilang gini. Ya Allah, jika saya masuk neraka, maka kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng kemana-mana di neraka. Dan akan saya katakan ini loh hukum yang aneh. Masa orang melafalkan la ilaha illallah masih masuk neraka? Neraka itu goblok ya. Kalimat la ilaha illallah kok diobong. Itu ora sopan maksudnya ora sopan. Itu ada syiddatul ghirah. Mereka sangat-sangat mencintai Allah, sangat mencintai kalimat thayyibah. Mereka tidak bisa membayangkan kalau kalimat thayyibah itu bisa diinjak-injak oleh api neraka. Mulane Nur Malik ilmu neraka itu aneh. Awas kena ilmu neraka. Wong aneh berarti kena ilmu neraka. Saya punya analogi begini, ini rumah tenan. Tapi sampean jangan menganggap omongan saya hukum. Bisa saja ini pas jadab. Kowe nek gak ngono ya ibu-ibu, napa? Misalnya sampean tak bedheki. Ini mushaf ya. Mushaf itu Quran itu cara bahasa Indonesia Quran. Cara bahasa bener itu namanya mushaf. Ini mushaf diinjek Ki Fuad murtad apa enggak? Enggak jawab saja. Murtad kan.
atau dilecehkan. Wes Mustafa, jenggotlah khusyuklah. Misalnya ngelecehkan mushaf murtad atau murtad. Intinya melecehkan mushaf itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran. Urung ana tenan, awas kena salah paham. Rokok kena salah paham. Dan itu disepakati ulama, orang yang menginjak mushaf atau meludahi atau ngeriai mushaf, semua yang bentuknya istighfar, melecehkan mushaf adalah murtad. Paham ya? Sekarang malaikat ya kena aturan itu. Dengerin ya, malaikat juga kena aturan itu. Kenapa para ahli Quran, hamalatul Quran itu banyak yang meyakini dijamin gak masuk neraka. Ini bukan urusan gue sentimen Fuad, sentimen saya, sentimen siapa, Mas Abu. Tidak seperti itu. Gue iso bayang nono malaikat, wani nyaduk mushaf. Tidak bayangkan saja, gue iso gak, gue waras loh, tekem waras. Gue iso gak bayang nono malaikat sing terhormat iku. Terus roh aturan nganti nyadui mushaf. Padahal mushaf ada di dada si hamalatul Quran atau hafid. Gak gue iso bayang nono orang. Mboten sakit, malaikat harus punya etika dong, harus punya konstitusi. Di antara aturannya ora oleh nyabdi wong hafal Quran. Piye dadane ono murtad ya. Nah, sebab itu kamu jangan kaget misalnya Nabi cerita orang yang hafal surat Tabarok, Mungkar Nakir itu masyhur, sama nanti cari di kitab Ibnu Katsir. Ada orang hafal surat Tabarok tapi budik. Mbok budik biar ora. Mau bedik dhisik wis saiki ku nemen saiki masalah ngono apa padakno berhubung cerita dhisik bedik terus padakno kabeh bedik saiki wong dhisik bedik bodoni wong 10.000 wis bedik saiki 800 miliar orang bedik. Dadi bedik dhisik wis saiki ku gitu. Wong dhisik ku ning perapatan ndok wong wedok wis bedik. Saiki kelas klabing wis biasa. Dadi ukuran bedik iku padakno. Walhasil malaikat Mungkar Nakir sesuai prosedur orangnya tapi diantemi. Jotosil. Antar kenalnya dia digodol dari wong nak ditutuk wajur wong sawalang-walang. Ora usah takok godone tuku ning ndi duwe kok tuku barang wis duwe kok tuku barang. Nah terus ketika mau dipukul itu keluarlah seorang yang bagus ganteng. Kamu tahu saya siapa? Ada jelmaan itu. Saya tahu kamu adalah kalamu. Ya sudah kalau saya kalamu, karena kenapa kamu berani memukul saya? Dari Mungkar Nakir, saya tidak mukul kamu, mukul orang ini. Orang ini adalah fasik. Aturan saya kalau sama orang fasik harus mukul. Dari surat Tabarok tadi. Tapi saya ada di dadanya. Kalau mukul dia kena saya. Berarti kayak gak ngergani kalamu. Bingung mereka. Yora aku yora mani nabi. Aku abek wonge. Tapi aku nang kono. Wes pokoknya bantah-bantahan terus dari surat Tabarok. Wes ngene. Kowe ora ngarai iso keputusan. Ayo lapor pangeran. Yo lapor pangeran. Bareng lapor pangeran. Maka Nakir kondo, ini ada problem mesti cerita. Ini ada problem. Ini kan di luar dugaan ini ada sedikit problem. Orang ini tak seksa gak mau yang melindungi surat Tabarok. Di situ hanya satu surat Tabarok. Mau cari riwayat kulhu saya sebetulnya kata Rasulullah. Tapi riwayatnya kafe Tabarok kok genting. Sebenarnya kalau nuruti selera saya ini riwayat itu kulhu saja supaya lebih mudah Pak. Dihafal. Tapi mau sok sanad kok dirubah-rubah. Tabarok Mustafa serada mikir. Jureke mati setor aku Mas yo. Jadi misalnya mati Senin, Ahad store. Muga nek store kesuwen lali neh. Yo mati Senin store apa? Ahad, kok saiki kok ben lali semantokno anak semua lali deh. Wis bantah-bantah matur pangeran. Ya Allah, jika saya sebagai kalamuka tidak bisa mensafati orang ini, orang yang menghafal saya, bahkan dia tidak tidur karena saya, punya kesibukan tetap ngaji saya, sampai dia tidak lupa sampai sekarang. Hapuskan saya, anni min kitabil. Aku aduk orang sebagai kitab buka ya. Kemudian aku rasa jadi surat Tabarok. Wes jadi makhluk biasa, orang usah jadi kalamuka. Dibang jadi kalamuka ya ora keren resonya faati ya kok. Tiang niki. Terus Allah ngendikan, wes wong iku wekmu. Terus disafaati hatta dakhalal. Sehingga disebut yaitu ala sirati nur satrul ilal jannati nabo rafiqa wa minan nari sitrau wa hijab. Al-Qur'an itu minan nari sitrau wa hijab. Logikanya seperti itu. Jika normalnya orang yang hafal Quran, yang punya kalimat thayyibah, yang hafal beberapa kali, normalnya itu enggak masuk neraka.
neraka ini akan menjadi makhluk yang aneh jika dia berani menyiksa orang yang di hatinya ada kalimat thayyibah atau ada Qurannya. Makanya Kanjeng Nabi ya sering ngendikan neraka mletene ngono Allah itu jengke ora usah wedi wa innan nar lam taqul asar sujud. Nabi itu berkali-kali ngendikan ketika cerita orang-orang mukmin yang masuk neraka, Nabi masih ngendikan wa innan nar lam taqul asar sujud, tapi neraka ora wani mangan asarus. Nah kemudian asar sujud itu kata sebagian ulama bathuk, mergo rata-rata bathuk itu ngecap macam-macam lah, mergo kakean sujud. Dari Imam Nawawi yang ngarang kitab Masmu itu tidak benar pendapat itu. Orang sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu 2 tangan, 2 rukbaten, 2 kodamin. Harusnya jangan hanya bathuk, tapi ya bathuk, yaden, rukbaten, kodamin anggota 7. Lah anggota 7 wae iso ngadeg mergo anggota yang lain. Kudune yo kabeh. Pokoke walhasil itu gak sido. Walhasil itu gak sido. Wah cocok Mbah ngono iki. Lha cocok. Sebab itu, ini cerita Kalamul Majidubin ya. Ini entah jadi syariat tanda terserah jenengan. Ini cerita Kalamul Majidubin. Makanya Burda itu dikarang orang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya orang ya itu tadi karena dia isek sama Allah bronto. Kadang ya jatuh. Masyhur itu ngendikannya yang arang Burda itu sebutin itu ketika muji ayatul Rahman itu ketika dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman ayat-ayatnya Allah yang Maha Rahman nggih kula waca nggih intatluha khifatan min harina rilatu atfataharralatu min wiridiha siyami intatlu lamun maca sira ha ing ayatir Rahman manane Quran. Beliau pakai dhamir muannas karena beliau meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayatul Rahmani qadiyatan kursi. Pokoknya dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman karena sebagian istilahnya Quran itu ayat atas tenggene juz pinten selikur nggih sing bal 2 ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Intatlu lamun maca sira ha ing ayatul Rahman manane Quran. Khifatan krana wedi min harrinari ladzu sangka panase neraka ladzu. Intas tuha khifatan min harrina dilado mesti atfakta mesti mateni sira ora kok mungkin mateni atfakta mongko mateni sira harralado ing panase neraka lado kowe nek wedi neraka gampang wacana Quran mati. Oh itu logikanya seperti itu. Kalau kita haram nginjak mushaf, kita ini menjadi murtad karena melecehkan mushaf, harusnya malaikat juga kena hukum dong kalau melecehkan orang-orang hamalatul Quran atau orang-orang yang bawa kalimat thayyibah. Kalau kita kena aturan hormat hafid, kenapa malaikat gak kena aturan hafid? Kok enak jadi malaikat bebas aturan? Bodoh-bodoh makhluk ada ini kebal hukum. Harusnya. Tapi terus ulama-ulama kata syurrahul hadis para pensarah masalahnya Allah ngasih proyek kowe, tapi mati lali. Pas dites, kowe apal tenan, apal jae. Bolet. Ning dunia semaan lancar, bareng yang akhirat. Udah, tapi problemnya pengiran aku kurang pasal. Tapi nyeksa wong ngapal Quran gampang wae. Dites, boleh. Tabaru kalau dibiatin mulku wahwa semandek. Apa? Wabala kulisin khobir, rokok ganti. Qadir bukan ganti khobir. Tahu. Allah diukhalakal mau tawal hayata. Apa terus? Oh. Lalu setor ngarepe guru kadang luntir meneng ngarepe pangeran. Malah meriang, malah apa? Nah, semulane pangeran tak kurang coro, makanya ya donga supaya Quran gak lali, ya. Mergo nak lali ku perkara. Asal gak lali aja niku aman. Tapi sing jamin ra lali ku sapa buat ini diakhiri wal asri. Lagi falahum ajrun ghairu mamnun wis ilal ladina amaru wa bisadqa tawasalah. Aku mau caya Yasin, saya mau ingkar sore itu mau komitun gurilah ya komitun. Kok kembali lagi? Tapi nama Quran itu yang Papua mau coba Pancasila. 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa. 6 kenapa Pancasila jadi 6? Itu kisah nyata. Meskipun oknum tapi orang terakhir tiba-tiba Pancasila dosa nomor Pancasila 1, 2, oke nomor mulai. Saya itu pernah diceritain orang yang dulu era Pak Harto itu sering apa itu sosialisasi apa P4 itu
Orang Papua itu ditanya, apa hubungannya Pancasila dengan UUD 45? Baik-baik saja Pak. Dikira nggak bisa nerang. Loh, saya pernah lihat di TV ya gitu. Jadi saking terbelakangnya orang daerah Papua, tentu yang pedalaman. Saya lihat TV pas sama anak saya sama Hasan tuh. Ya kayak kemerdekaan gini, sisi bapak sosialisasi Pancasila itu belum merata. Itu Metro TV atau apa itu punya acara. Itu orang Papua, anak SD ditanya, bendera merah putih itu bendera siapa? Milik sekolah Pak. Itu jurnalisnya sampai tertawa-tawa. Jadi di pedalaman ya tentu. Itu bukti bahwa kita kurang. Iya, jari Hasan kan nggak salah Pak, itu kan miliknya sekolahan. Bendera milik siapa jadi milik sekolahan Pak. Ya tenang ya, anak jawab itu Pak. Kasus sih. Makanya sekarang bener di tim sosialisasi apa? Pancasila. Mustafa barang itu dilatih, mesti rapal deh. Ayo nomor papat apa Mas? Apa Mas? Boleh hikmah terus? Nanti soal Indonesia. Aku semua ngalim kiai apal Mas. Sembrono kan orang. Nomor 5. Keadilan sosial keliru. Keadilan sosial. Ini kudu didaftar, kudu di briefing. Warai kok sih Fauzi iki sofa ini. Keadilan sosial. Ora kudu apal mau ngawur. Bagi seluruh. Dene ora mau bagi tok ora sak seluruh. Ora adil ora oleh. Paham ya, terus napa kalamul majdzubin. Ya napa kalamul majdzubin itu tidak bisa jadi syariat sehingga di fikih dibabkan ada bab taksir. Makanya kayak cerita Nabi Musa tadi sama Barah tadi, Barah itu Abdun Aswad, itu Nabi Musa itu mau jotos. Bagaimanapun secara syariat kalimat itu salah. Makanya di bab fikih dibabkan bagi imam itu boleh mentakzir meskipun wali kalau dia ngomong kalimat yang enggak terkendali. Tapi takzir itu bukan sampai dihukum, dan itu tadi diingatkan kalau itu masalah. Tapi kalau ada orang isek, misalnya saya sedang seneng Quran, gak bayang nono malaikat kok wani Quran, gak bayang nono mungkar nakir kok wani Quran. Ini bukan karena kita melecehkan mungkar nakir. Kita husnudzon bahwa mungkar nakir pun punya etika, punya aturan, di mana dia tidak boleh nginjek-nginjek orang mukmin sing yuhibbu wa rasulullah. Bagaimana mungkin sekarang begini saja. Mustafa itu misalnya nyon sewu copet. Bareng sampai tak jotosi terus dia mau Quran mlebu masjid. Karena hormatin masjid, boleh nggak jotosi copet di masjid? Boleh nggak jotosi copet pas dia mau Quran atau pas sholat? Nggak, jawab saja satu-satu. Nggak boleh kan? Dia ini sedang sholat, kita tunggu sampai sholatnya selesai. Dia pas baca Quran, kita tunggu sampai baca Quran selesai. Kamu harus yakin kalau malaikat pun kena aturan itu. Bagaimana mungkin kemudian orang hafal Quran itu baca Quran terus-menerus karena dia ingat, asal nggak lupa. Terus bisa nggak kamu bayangkan mungkar nakir, kemudian dia tidak punya etika sama orang-orang yang bawa Quran, bawa kalimat thayyibah, bawa semua perangkat kebenaran. Makanya jari Aisyah Siddiqah tadi, bagaimana mungkin saya, makanya dungan ini ya Allah jika saya masuk neraka, kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng kemana-mana. Terus saya akan katakan, hada jaza'u man qala la ilaha illallah iki lho, walese wong maca la ilaha illallah ternyata tetap lebu neraka piye jasa. Lah kenapa wani jajal, Bos? Tapi problemnya nek bakat lebu neraka delalah ra iso maca ngono. Piye gitu. Ya kok ceritane wong-wong fasik yang sampai tobat. Ya meskipun cerita guyon tapi tenan. Ayo nyebut sampai mati malam nyebut. Kan muni nyebut mana kon muni Allah malah nirokno. Ayo makanya kita selalu berdoa. Makanya kula suwun uripku sing yakin mbek hukmu wa wis rasa iku sampingkan. Kowe kudu yakin. Nah hukmu wa rasuli iku gak mungkin wong iman mlebu neraka. Problem kita adalah iman kita ini abadi ndak ila yaumil kiamat. Sebenarnya kalau iman nggak mungkin, iman dan neraka itu tadodi, iman itu ada tempatnya. Yang jelas nggak neraka. Kita harus yakin, nul yakin.
Problem kita adalah bisa enggak kita jaga iman. Makanya dulu hanya wali-wali dulu. Yang penting enggak iman itu dijaga. Makanya yusabbitu walladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Problem kita adalah iman kita ditasbih enggak, ditetapkan enggak sama Allah. Asal ditetapkan harusnya kita ini aman apa? Asal ditetapkan loh, maksudnya wujud sampai ketemu Allah. Masalahnya kita tidak pernah yakin apa iman kita ini. Masih ngombe duit kadang kalah. Kue rata kei duit sak miliar, tapi uripem sesuk tawakal be Allah. Ambek tak kei sak miliar, tapi kowe kudu yakin nek duit iki penting. Bisa milih sak miliar yo akeh kira-kira. Atau rata wakal lah, penting dia duit. Misalnya ono wong lho Mas ngomongi kowe, "Mus, kowe sesuk kowe tak kei sak miliar, tapi kira usah tawakal ning Allah tentang rezeki." Ambek rata kei sak miliar, tapi kita tawakal. Pikir. Aku tawakal boleh cilik nyatane kok ngene-ngene wae. Iki duit sak miliar real. Wes milah duit. Kafir. Bagaimana mungkin duit sak miliar makhluk mbok arani real? Allah sing gawe langit bumi gak mbok anggap real. Allah gawe langit bumi gawe kowe ora mbok anggap real, sing duit sak miliar gaweane manusa mau dicetak peruri mbok anggap real mongko to. Masalahnya kowe sebenarnya ning akhirat kita ini punya sekian kalimat yang jangan-jangan itu menjadi kafir kita sebelum kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Mulane ngaji Islam Taufik kok masuk ini Islam Taufik kan kelebihannya dia mencontohkan sekian kalimat sing sawangane sepele tapi bisa saja orang karena kalimat itu menjadi kafir atau murtad. Itu kan repot tenan. Maksudnya kita berhari-hari seperti itu. Sebelum ngotok ana gunane. Muga-muga pangeran maklumi mergo stres ki mang. Kadang-kadang kita diseluk stres kudune bangga, ada kelebihannya kita ada salah saat salah. Paham ya? Piye-piye majnun ora kena hukum. Jadi kan ada arane stres wong kudune kadang seneng. Alhamdulillah gak ketatrapan hukum. Karena kalau kita ketatrapan hukum, kita sering ada kalimat yang mungkin indah Allah itu masalah. Tapi nak stres kan gak enak di stres juga. Soal latihan ngaji guys, soal ngenten iki jenenge kalamul majidin ini. Ono sing islano Syatohatus Sufyan apa? Syatohatus Sufyan. Terus yang masyhur lagi itu Abdul Qasim Al-Junaidi itu nak wiridan ngeten. Mulai jeeling. Nak nyifati Allah dan itu menjadi sebabnya dia jadi wali besar. Rumah samu wiridane terus mesti astagfirullah mboten. Wali-wali ini punya kalimat yang lewat kalimat itu menunjukkan betapa mahabbahnya sama Allah itu luar biasa. Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal itu sampai banyak orang namanya Bustom Al-Bustami itu kalau wiridan gitu. Ya Allah, hadza farahi bika ma'al khaufi minka, fa kaifa farahi bika ma'al amni minka. Jadi dia ahli Quran, beliau ahli tafsir, ahli tauhid. Ya Allah, kula nu nggih wedi neraka, nggih wedi siksane jenengan, tapi teng donya ya jek seneng. Wae mangan ya mangan. Nyatane kowe menamuni wedi neraka ya ngentekno sate klathak. Rondo ya roh, SMS ya roh, merek HP ya roh, ana warung baru roh, munamuni wedi neraka tapi semua nikmatan dunia kita kan tetap gak mau ada yang terlewatkan. Ijek kadang wisata bareng mbek bojone padha mlarate ijek moro Bringharjo padahal nak didolakno ora tambah marem, tambah dadi tapi tetep ae. Iku jare biasa Abdul Stomi. Meskipun saya takut jenengan, tetap tentunya itu senang. Hadza farahi bika ma'al khaufi minka. Ketika saya takut jenengan, takut siksa, takut neraka, ternyata di dunia saya tetap bisa senang. Faqi fa farahi bika ma'al amni minka. Koyok nopo senenge kula jengben ketika engkau jamin bahwa saya sudah tidak ada ketakutan lagi, yaitu maksudnya mun dadi ahli neraka. Koyok Mustafa kan gak jelas dari swarga dan neraka. Nyatane ning donya ya seneng. Kula nggih seneng, sampean kabeh ya seneng. Guyu gojokan nang guyu biyan rera karuan. Padahal ora jelas ahli swarga. Utang akeh ra jelas iso nyaur ya. Tenang napa? Lha iku nek Abu Yazid dadi sebabe wali ya Allah. Cek rahmane jenengan. Dalam ketakutan saja saya dapat nikmat, apalagi nanti. Nah, itu yang munajat. Lah kalimat-kalimat ini yang menjadikan wali itu tambah jadi wali. Makanya di Hikam, kitab Hikam yang terkenal itu ada kalimat ini. Kalau siapa? Al-ibaratu kutun li'a'ilatil mustami'in. Kalau balen malih. Al-ibarat kutun li'a'ilatil mustami'in. Redaksi atau ibarat itu menjadi suplemen, menjadi makanan bagi mereka yang mau menuju jalan ke Allah Subhanahu wa taala.
Karena lewat ibarat yang dikatakan para wali ini kita akan mencintai Allah lagi. Taruh saja misalnya gini, kitab hikam misalnya. Lewat sanad sampai Rasulullah. Ketika kita misalnya punya dosa besar, sampean rata-rata itu dosa gede. Meskipun mungkin langsung zina langsung mati, tapi akumulasinya kan gede wae. Akumulasi mulai cilik nganti tuwek ra mari-mari kan. Sampeyan saiki misalnya dosa nang mulai balik nganti saiki, cara dikumpul wis. Sak Gunung Semeru, Mas. Lah misale watu sak mene. Misale delok rondo iku sak gegem. Nak perawan ayu rong gegem, nak bojone wong ku sak Mus, paling larang. Pokoke paling dosa iku bojone wong, mergo wis ya dosa ya dibojo macam-macam paling gede. Luwih lah sak kontainer pokoke. Mergo wal muhsanatu minan nisa, pokoke bojone wong paling jare Nabi zina bojone wong dosane iku luwih dhuwur timbang zina wong sak kampung. Mulane dosa paling gede itu Nabi Zi'an Zania Khalilata Jari. Apa meneh bojone tangga luwih dhuwur meneh. Dari paling dhuwur maksud bojone tangga, bojone wong, mbana bojone setan ora aja takon. Kalau nu salah dadi wong alim tau kalah dibedhekan ya Gus dosa apa sing digedhingi Allah digedhingi setan. Mestine yang dosa kan setan seneng. Iku gak dosa apa digedhingi Allah digedhingi setan. Apa nyelingkuhi bojone setan. Allah yo ora seneng. Setan yo ora seneng cangkemmu apa. Lah iku nak bojone wong yo ayu terus kowe seneng, kepikiran seneng. Iku iso sak tronton. Lah iku nak misale ping mulai balik sampai saiki. Urung nyesale wong mbek bojone, berarti nentang kodok. Ya apa misalnya aku di bojo sekolah, misalnya diceritani tanggamu iku konaah sing lanang larat lah tetep setia. Ngelem ning atine ngelem bojone wong, bojomu dhewe nyek nasib di bojo ini. Masalahnya pengira nyatet ae. Menamuni nasib itu dicatet. Jae lagi ra nampa kodok-kodok tulis. Pirang gunung. Ayo. Terus pengiran marai wiridan ora ra di dhuwit muni astagfirullah ta apa. Kowe malah wiridan aduh nasib. Kowe ora trimo bid'ah Kang, mana ada wiridan kok aduh nasib. Lah wiridan sering aduh ta muni Allah. Aduh lagi ya wis malan rokok tok. Oke, itu dosa kita kakak. Tapi oleh ibarat itu redaksi. Nabi ngajari kita wis maghfiratuka ausa'u min bahwa maghfirah jenengan tetap luwih gede tinimbang dosa. Terus nak cara fikah melek meneh redaksi ini luwih ekstrim. Wa ayyuki matinil abdi hatta yakuna lahu dzunubun la tasauha maghfiratu. Kawula iku kimahe pira? Kawula iku regane pira? Nganti dhe dosa sing ngalahno sepurane pangeran. Cek sombong nganti dekne duwe nilai sing sebanding mbek maghfirah. Apa selalu dosane wong ora sebanding mbek maghfirah. Akhirnya lewat kalimat ini berapa juta orang yang para pendosa yang tetap ingin tobat karena dijamin oleh ibarat tadi bahwa maghfiratullah lebih jembar. Amalannya wonten makalah al ibaratu qutun li ailatil mustamiin, bahwa ibarat ini suplemen bagi mereka yang mau menuju Tuhan. Karena kita bisa tobat tuh lewat ibaratnya para ulama. Ada lagi misalnya Nabi dawuh innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yuqarrir. Allah jek nampa tobat asar wong kelar-kelar mati. Berapa juta orang yang kita tobatkan? Mulai preman macam-macam. Mergo kita kandhani asal urung mati, tobat dijek ditom. Ini jadi energi yang ila yaumil. Mantan preman Jakarta wae saiki nek ning TV keculik ulama DKI. Padahal selama saya dhisik preman. Saiki mlebu ning TV status ulama DKI diwawancarai. Piye iki? Mergo urung isih ditampa pengen. Mulane jogeman salah ibarat, kita tidak boleh salah ibarat. Kok nak sekali salah ibarat nanti merusak energi Islam. Kok ibarat ini yang memandu kita ila yaumil qiyamah. Makanya sekali salah ibarat atau salah kalimat itu ya masalah ila yaumil qiyamah. Disebut kaburas kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa wa kadzib. Kalau kalimat itu salah ya masalah besar. Tapi kalau kalimat itu benar, alam taro kaifa daraba wa masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa faruha sama. Kalimat itu ya sama dengan ibarat redaksi. Kalau kalimat Anda ini benar, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiyah.
kalimat ini akan memberi makanan pada kamu sampai nanti ila yaumil qiyamah. Masih dijamin biizni rabbiyah, dengan seizin Tuhan. Makanya kamu jangan pernah punya ilmu yang salah, itu bahaya sekali. Karena ilmu ini memandu kita. Sekali salah ya kamu dipandu ilan nar. Sekali benar dipandu ilan jannah. Makanya kita tidak boleh salah kalimat, salah ibarat. Nah, caranya gimana? Yo ngaji. Wong kula sing kecelok ngalim ngaji yo. Ya ngaji kan liwat, kalau ngaji kan berarti kalimat ini dari Ibnu Hajar al-Asqalani pensarah kitab Bukhari. Imam Bukhari terus di sana do Kanjeng Nabi. Kan jelas asal usul kalimat ini. Nah, nuruti kalimatmu kan asal usulnya ora jelas. Penting ini pilihan gubernur DKI. Penting ini. Hidup ini penting, duit ini penting. Darane Allah penting ora tahu, namanya duit penting orang barbar. Penting dekat pejabat itu, nggo koneksi, nggo relasi. Nah, kalau pejabat urip loro. Dari malaikat Jibril, aku sing nyekel dunya pualik. Ngelem aku ora tahu men ngelem. Dari Mungkar Nakir, awas gak tau ngelem aku tak perkes gitu. Makanya sekali-kali ngelem Mungkar Nakir, penting koneksi mbek Mungkar Nakir. Ben sober untuk keringanan. Lho akeh lho, kula duwe ijazah Fatihah ning Mungkar Nakir, Parubin, pokoke malaikat sing nanti kita masalah. Aku duwe ijazah di Fatihah. Apa saudara siswa ya? Di Fatihah terus ben kenal. Engko nak gak kenal kan gak sayang. Jadi ben tak kok kowe sapa? Lho sing ngirimi Fatihah jenengan. Oh iya iya. Piye tes formalitas. Ada ra kenal dihajuti lho. Ngene wong kudu kenal pangeran, man arafa nafsahu arafa robba. Mergo nak kenal terbeda, jadi kenal. Lalu jare Abdul Hasan Asadili, aku sebenarnya ngaram fundro. Wong pangeran ngutang aku ya abdi, maksudnya abdi kaula. Sapa malaikat sing wani ambek aku ketika Allah manggil aku? Ya abdi kaula. Mosok pangeran nyeluk kaula aku, kemudian yang lain merasa berhak pada saya. Harusnya itu kualitas. Kan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan, ayo kembali ke saya, kata Allah, kembali ke saya, ke Tuhan. Kamu hambaku, ayo kembali ke sini. Ketika seorang hamba dipanggil Allah, ono gak sing wani ngalang-alang? Gak ono. Misalnya aku nyeluk Mustafa, mosok Fauzi Mas Abu wani ngalang-alang. Aku dibalik Gus Pak. Wah sana kene sik gak. Padha misalnya kita celuk pangeran Mustafa ini, Mungkar Nakir wani nyegah. Nek kene sik hisab rombar. Ukur awani kang sekali diceluk pangeran lolos tetep. Mulane sebenarnya orang-orang masar kudu ganti pengiran jalur. Mustafa, mesti cancel kabeh. Malaikat Mungkar Nakir sing semangat mereka kowe. Oh sawani. Ngawur apa celok pengiran jebuk ndek. Jadi Mungkar Nakir sampean gertak ngono, Bos. Bos, aku celok pengiran ngawur. Jadi pastikan kowe sampean diceluk pengiran iku ya Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa tadkhulul jannah. Wis ra ngarawani Mungkar Nakir. Wong sing nyelok pangeran kok ampe. Ben celok kok mencet tapi. Kan gak mungkin wan, celok pangeran kok seleh hisab sik. Ora wani yo. Lan jogeman kowe lali pangeran. Nah, kenapa ada orang masuk neraka? Karena gak tahu diceluk pangeran. Coba Allah sana sadari. Orang-orang kafir itu tidak pernah nyebut pangeran. Akhirnya nasuwaha fanasia. Mereka melupakan Allah, maka saat itu Allah juga melupakan mereka. Mana nyeluk ora gelem Allah. Ada sebagian sebab siksa itu nisyanu wa lali pangeran. Kena apa Gusti kok jenengan nyiksa kula? Mergo ke zaman ning dunya lali aku. Kemarin disebut nasuwaha fanasia. Mereka lupa Allah, maka Allah ya lupa. Sekali nama Anda disebut Allah di mahsyar. Sari bahak iku kawulaku. Kemudian anti disifati bahak iku seneng aku selesai. Malaikat tunduk wae. Bagaimana mungkin wong diceluk pangeran terus malaikat wani ganduli. Aman. Problemnya iki ora diceluk. Wah iki yo perkara. Enake malaikat kowe mesti saenake. Iki ra terdaftar. Ya brak ya malaikat. Mana jogeman kita kena hitop inna nasinakum. Sing Allah ngendikan nganti apa inna nasinakum. Aku lali kowe aja sampe. Mulane gede-gede dosa nisyanu wa. Mulane Jabe Abdul Hasan Asadili Abu Yazid kabeh ulama sufi sepakat nisyanu wa a'dzamu minadz dzambi. Lali pangeran luwih gede tinimbang dosa. Mergo nek Allah nganti
gak nyebut kue berarti sak langit sak malaikat ora nyebut kue. Tapi sekali Allah nyebut jeneng mergo eling Allah, sak kabeh nyebut. Ini fadkuru ini napa? Askur. Iku faham sufi. Lagi-lagi pentingnya al-ibarat putun li ailatil mustamin. Bahwa redaksi yang benar atau panduan ilmu yang benar itu menjadi kod, menjadi panduan bagi mereka yang ingin dekat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut geman yang urip salah ibarat itu. Ojo napa? Salah kowe anak sekolah kok ranking ya alhamdulillah cung kowe ranking nek ora ranking wis biasa wae. Alhamdulillah cung kowe umume wong nganti kowe luar biasa malah sekolah orang idiot. Kok bahasa Indonesia ku yo kacau. Wong pinter koyo Pak Habibie yo wong muni luar biasa. Lah kok wong berkebutuhan khusus sekolahane jenenge aku bingung nganti bahasa Indonesia. Dadi wong berkebutuhan khusus sekolahane jenenge terus wong pinter kok Mustafa jenenge luar biasa cuma pusing tirak loh. Terus pokoknya kabeh disebut apa? Wal maqala asabiata asyrata te maqala kang kaping 17 iku ngene kila den dawuh apa ngene as'adun nasi te beja-bejane manusa iku man wong lahu kang tetep kedeman kalbun te ati alimun kang alim beja-bejane wong sing atine alim alimmu ngerti nak mine manane ngerti ngene bi annallaha lan satuna wa ta'ala ma'hu sertane man fi ayimau bi indekse ing dalam dinding nggon kana ana sapa man beja-bejane wong sing tetep ngerti nek Allah iku mirsani dekne. Nomor loro wa badanun nang duwe fisik sabirun kang sabar. Badan yo fisik sabirun kang sabar. Ala taati ngatasi taat wal marozi lan biro-biro ujian. Jamaah erosiah nih. Diuji ya sabar, kon taat ya sabar. Nomor 3 wa qanaatun lan ridho. Ridhon tegese neriman bima lan perkara fil yadi kang ing dalam tangan. Sedikai pangeran dhewe ditampa mingkis matillah saking bagian Allah Taala. Wa sukunil qalbi lan tenange ati inda adamil ma'lufati nalikane ora anane barang-barang sing di kulinani. Jadi meskipun kulinane nyekel dhuwit ra nyekel dhuwit ya tenang. Kulinane mulai disambut bojo bojone nyanyi ya tenang. Melihat sesuatu yang enggak terbiasa itu tenang. Manane adamil ma'lufat. Hati itu biasa ketika melihat sesuatu yang tidak makluf, tidak dikuli. Dan ingatan guys sebagai paket bulan Muharram kalau mau coba tafsir ya. Kalau sinau niki mun 2 minggu langkung. Kalau mulai 15 Dzulqa'dah niku ngaji mbek santri kula piyambak kasarang nganti lali jumlahe. Biasanya kalau nak Jumat libur ya mboten libur biasanya. Bahkan kemarin saya nyari kitab di Surabaya enggak ada. Kalau niku nembe ngaji kilatan Musnadul Imam Asy-Syafi'i, boleh teng Surabaya mboten enten akhire fotokopi mulai tanggal 15 apa? Dzulqa'dah. Ki kula kepengin wulan niki niku dibedakno. Kalau tak cerita singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi akhir zaman. Sama saya pikir, mau di luar ilmu tasawuf, tapi ilmu akal tapi tidak kenal pangeran, ilmu akal sih tidak kenal. Sama saya kita beda. Kita tahu mikir gini gak mus? Nabi Adam ketika digawe itu roh gak ulan Sawal, ulan Dzulhijjah gak kira-kira. Pak repot. Jadi Kanjeng Nabi niku pancen normal, ya Nabi akhir zaman iku kudune Nabi Muhammad utawa Nabi Muhammad iku kudune Nabi akhir zaman. Saiki sampeyan iso bayangno. Qabil, Habil, terus Iklimah, Labuda, terus Idris, Nuh, terus Kan'an, terus nganti ya wong pertama kan anggap ae Qabil Habil ya, terus dibojo ono Iklimah, ono Labuda macam-macam. Kok ulama ya kok doro jenenge wae zaman iku ora ora KTP-ne ya ora ora. File kok ya ora ora jenenge aku kuwun ulama. Ya kok ora nak Qabil ku ape ditokno Labudan. Nak Habil Iklimah kowe kok ora. Tak gumune ulama ku cek roan. Lah ora iku konti to file ya ora ono data kependudukan. Ya ora ono menteri dalam negeri macam-macam ya kok ora. Lah ya kok ora. Mone. Kemudian di antara syariat ini kan orang harus haji di musim haji, orang harus puasa di musim puasa Ramadan. Lalu bulan-bulan ini posisinya zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu di mana? Kan nggak mungkin orang bangun pertama jadi manusia kemudian tahu bahwa ini Syawal, ini Dzulqa'dah. Makanya ketika ini cerita ya, betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Nabi nate cerita bangga di depan para sahabat, "Cung, aku iku sing nemu dina Jumat."
Wong Yahudi sakjane kepen nemu dina Jumat, tapi keliru untuk Setu jare Nabi. Wong Nasrani asline kepingine ya untuk Jumat, tapi keliru untuk iku Ahad Minggu. Lah sing entuk tenan Jumat ku wahku. Mesti aku iku umat Islam. Jadi dina Jumat itu cekel ya ora Kanjeng Nabi, kecekel bener iku ora Kanjeng Nabi. Bulan Dzulhijjah kecekel bener ya ora Kanjeng Nabi pas haji wada. Pas Abu Bakar orang pati bener. Mulane Kanjeng Nabi mau kaji. Mulane ulama darani Nabi kajine ditunda-tunda mergo ngenteni bulan iku bener. Mergo tahu di kamuflase, tahu di kamuflase napa? Direkayasa, tahu ditipu-tipu mbek wong-wong jahiliyah. Ini disebut inna iddatash syuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Terus dzalikat dinul qayyim. Nah, kalender wis 12 wulan, kemudian Dzulhijjah itu pada tempatnya. Dzulqa'dah ya pada tempatnya, Muharram pada tempatnya. Iku engko Muhammad kekasihku lagi kaji. Jadi kajinya Abu Bakar lan sedurunge iku mau nyerempet, tapi tetap salah ya, tetap salah kaji. Tapi digawe pangeran jangan nyerempet tok. Mergo pangeran apa gawe kaji sempurna khusus kaji. Nah, pas Kanjeng Nabi haji wada Nabi pidato, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Saiki zaman wis muter balik seperti semula, wis kalender iki wis bener. Kalender iki wis muter meneh. Saiki wis bar ditinggal Kanjeng Nabi, ya rada salah meneh. Tapi ra aja dadi pikiran, cara fikih sah. Kira tau mikir ngono, manjen ge wong sufi. Misalnya kene tak bedheki Mus ya. Mustofa ya khusyuk. Kene khusyuk ora gak pati mikir. Jadi cara Mustofa kok ditedir kelar kaji, wukuf ning Arafah sementing ndonga. Ndonga muga-muga disebadani dongane ngono tok. Nak kula sing wukuf mesti kecangkeman, wong alim mesti ndikon kecangkeman. Iki tanggal 9 apa 10. Tanggal 1 Dzulhijjah itu versi Arab Saudi apa versi objektif. Loro gak dadi wong alim. Loro kan. Mulane ra usah alim, loro. Mergo tanggalan Komariah ku mesti tanggal 1 ku mari geger. 1 Ramadan misalnya, iso wae Saban takmilah 30, iso wae 9 likur. Akhirnya 1 Ramadan masalah. Tahu gak 1 Ramadan musmaleh? Jawab, ning Indonesia kae ora satu to. Gak tahu kan. Paling banter NU Muhammadiyah musmaleh mergo dipandu menteri. Kan enak Sabadiyah sing Medan gak cek rong dino. Engko kena abuge Jombang ya gak cek. Wah, yo cangkem elek ngono. Kok telu dino temen kok akeh. Gak iki cerita, kira tau mikir ngono tuh. Nah, sekarang misalnya Arafah, dulu yang rame di Kudus zaman Batu Rehan kan karena gitu. Ada versi yang 1 Dzulhijjah beda dengan yang diyakini Batu Rehan. Ada penggemar beliau yang nganggap 9 Arafah itu belum, ada yang mengatakan itu sudah 9. Makanya nah kita ini secara fikih, untungnya fikih kita itu fikih rodok-rodok gampangan, bahasa kasarnya rodok oportunis, nunggu pengumuman pemerintah. Jadi bahwa kayak kalender perhatian ya, nunggu. Kalau pasti nanti soal kalian Batu Rekan, kalau tesin manjen tesin keluarga deh, belum buyut-buyut kalau tiang putus. Tapi nak cara fikih ini ora kedah nunggu pengumuman pemerintah. Ya iya, nunggu pengumuman pemerintah. Tapi wong alim ndek kita pakai. Nah, ana tanut kitabe digopo. Nah, ana tanut dari kitabe digopo. Wong buyut kula niku tiyang Kudus. Wong Batu Rehan nak nimbali buyut kula niku budi. Dadi kula ora diwani takut. Terus pondok tertua teng Kudus riyen gadane buyut kula pondok Damaran niku menjen buyut kula riyen lahir teng mriku. Buyut kula namanya Hafsah terus pindah teng Sedan duwe anak Sofia dia anak Mbah kula Fatimah terus dugi. Sofia gak ada adik dadi asing lahir Mbah Sahal. Jadi adik malah isi Beti sing gak ada putu Balukman. Mangane kula niku luwih tuwa timbang Balukman tapi kula nang ngelik mergi piyambake tokoh Salisa kula mun tokoh Robiah. Tapi tuwa kula umure tuwa. Ki kula nu ketibuyut kula bareng. Akhirnya kan cepet rapi, cepet duwe putu. Kadang buyut sing barep wis anak sing rujuk duwe anak. Akhirnya kan tokohe kan duwe. Ayo singkat cerita, saiki sampean tak pikir. Iktikafe wong ning Arafah utawa Ramadan. Niku nek wong alim mesti kepikiran iki 1 Ramadan
tenan apa siji Ramadan versi NU apa versi Muhammadiyah apa versi mergo pengiran senengane nggih tebak-tebakan bulan niku istitar yaumen dadi agar bar tanggal 22 bulane delik iso ijtima iso ora nak istima ya berarti wis gamane 29 bar nak ra istima ngenteni 30 wis berarti misteri satu hari Ramadan itu misteri satu hari terus ono solusi nak kue mamang faat milu iddata Sya'ban salasina yauman nak kue mamang ya Sya'ban sempurnaan 30 dino terus engko siji Ramadan nek entek Sya'ban mergo bulan iku ora ono 30 berarti kemungkinan kaca itu 2 hari 2 hari pun ada wau sing jare kangkang kaca 3 dino problemnya kue ikmal Sya'ban 30 dino jebule Sya'ban wis beda mek Sya'bane wong-wong bar saiki lha iya Sya'ban mbok ge pegangan jebule Sya'ban lah iku tanggale wis beda mek jare wong-wong iki Sya'ban 29 Sya'ban ku wis 30 perkara neh to ora makanya Imam Nawawi ngendikan beda Ramadan utawa beda Dzulhijjah asal 3 hari itu wajib ditoleransi karena ada misteri ikmal itu ngenteni 30 problemnya 30 lah iku ngarepe iso masalah kan. Nah, kemudian supaya gampang, ulama fikih pinter ge solusi. Ya wis pokoke anut ulil amri. Sehingga kalau Arab Saudi bilang ini Arafah ya kita harus ikut bilang. Senajan to misalnya Fisakom tanggal 8. Lain terus fikih ngendikan nak keliru 9 Arafah, kok kelirune tanggal 10 ora usah baleni. Tapi nak kelirune tanggal 8 wong di kesempatan yo baleni. Jadi misalnya sesuk dina bos. Sesuk boten sing Arafah sesuk. Senin. Arafah itu masih. Kemis Arab tak kemis Indonesia. Kan kacek sedih dong. Kemis Indonesia. Mereka biasanya itu nak tanggalan kan kok kulon. Kan mestinya dhisik kulon kan. Nak srengenge kok wetan nak tanggalan kok kulon. Mulane kadang aneh jarene wong Aceh iku ora ruyah tapi wong Papua ruyah iku aneh nah cara. Tapi wong aneh ning Indonesia ya akeh. Ndak kira roh anake mosok ora paham. Enggak saiki sampean tak bedheki. Enggak sesuk ora satu untuk Arafah, sesuk dino Senin kan. Misalnya saiki ke wukuf ning Arafah, saiki dino Ahad. Ke nyongko iki tanggal 9. Fatabayana jebule saiki ku tanggal 8. Iku wajib baleni. Mergo piye-piye jadi kesempatan baleni. Ya sesuk wukuf meneh. Tapi nak walian, ternyata sekarang tanggal 10. Kowe sing nyongko iki tanggal 9 ternyata tanggal 10. Kira usah baleni. Iki dianggap wukuf sing sah. Mergo baleni ya repot ya. Setahun meneh. Terus layuk manul khotok fi mislihi jare Imam Nawawi wis baleni neh kok tahun ngarep ya mungkin saja ada masalah. Nah, misalnya kowe melok haji kelompok Naksabandi. Ora kacek 2 dino ya. 2 dino atau 3 dino jare Kang Guri bro. Tengah apik ngomong. Maksudnya gak mungkin kacek 3 dino ngene tak warai falak bocah kandhane dorangan to. Jenenge poso tanggal berapa? Pertama poso dino sing poso ini. Sabtu. Sabtu kan sebagian Naksabandi posone iku. Maju biasanya dene. Kemis. Berarti kan Kemis, Jumat, Sabtu. Iku kacek 2 dino atau 3 dino? Ya 2 dino lek kamu ndek Kemis wis poso. Berarti mulai beda iku mau Jumat mbek Sabtu enak. Iku nak ngaji matematika kok Mustofa. Kayak iso barani kacek 3 dino ya Kemis ndekne wis poso. Mulai beda dengan kita mau Jumat sampai Sabtu. Lah kowe ngitung iku. Kemis wis poso dene iku. Mulai beda ya mau Jumat sampai. Lah ternyata Sabtu kayak poso berarti bedane apa? Kemis Jumat to. Iku tugale Mustofa tak takoki. Mau sampe nak ngaji jalalan pirang jam? 3 jam. Itu kan 9, 10, 11. Mestine nak ngitung mulai jam 9 iku 10. 11. Ini tuh ora 3 jam 9. Oh, jan matematikane ra lulus iki. Dene dulu saya mau bab senam sekolah itu. Jadi bahasa Indonesia itu yo mulane kula nambah reporter TV kadang yo ingkar.
Beda 3 hari. Saiki misalnya wong Naksabandi poso Kemis. Negara poso Setu. Saiki dekne mulai beda iku dina apa Jajal? Ya mau Kemis sampai Jumat. Setu wong Naksabandi poso negara. Berarti di Setu wis ketemu titik temu. Berarti beda iki mau Kemis. Lah oleh ngitung kok beda 3 dina. Lah piye kono poso Kemis kene Setu, Kemis Jumat. Setu. Keliru betul. Lu ngantil aku mengantil Mustafa. Paham Mas ya? Lu paham tenan to? Kalau nak sholat makmum Mustafa, mergo wong lugu luwih gampang tampa pangeran. Tapi nak matematika ora percaya. Gitu niku. Lah iya. Nah Kanjeng Nabi itu karena pilihannya Allah. Beliau itu dipilih no tanggal Arafah sing mujma' alaih fi kitabillah. Memang pas Nabi wukuf itu fi kitabillah dan fil haqaiq dan fi apa saja yang memang benar-benar 9 Arafah. Tapi nak liyane Kanjeng Nabi ya iso ora tapi tetap sah. Ya saya ulang lagi tetap sah. Karena ibadah itu bima fi dzonil mukallaf. Asal dunia begitu ya sah. Misalnya kalau kula sakniki salat maghrib Mustafa, salatnya sah. Kenapa? Karena kita pakai baju suci. Sebenarnya mengklaim suci itu zon apa hakikatul amr. Zon kan iso wae ana najis kowe ra ro. Soale anake Mustafa mau duwe najis ditakok saronge bapake. Mustafa ra ro. Hakikate najis apa suci? Najis kan? Tapi asal gak roh kan? Sah. Sebenarnya semua ibadah kita menisa itu sesuai pengetahuan zon kita. Kalau hakikate yang kowe mangan dhuwit jare Mustafa halal Gus rezeki kula padol roti. Rotine halal, tapi sapa wae nek ditambahi vermapin sing dhisik campur babi kan gak roh Mustafa. Berhubung sing adol jigoten khusuk terus koyo rotine halal. Padahal sing gawe misale macam-macam. Kan ya ora roh. Sing gawe iki ora macam-macam dhuwure sing kurang tope ibadah kaji, pernah disinyalir nak meningitis iku. Ya kan ya mungkin wae, ya mungkin ora. Ya kalau cara fikih Fatimah ini gampang kowe ra roh dhewe gak apa-apa. Ya penak ra roh dhewe terus. Pokoke cara mukmin gampang gak roh dhewe ya. Gak apa-apa. Nah ini kan cerita selalu ibadah itu kaitannya bima fi dzonil mukallaf. Mulane kula suwun wong kudu ngaji. Betapa Rasulullah itu ya ahli falak. Sampai beliau bisa memastikan nak bulan itu mau rolas. Nak kalender itu rolas bulan ini. Inna iddatas syuhuri inda wasna asyara syahron fi kitabillah. Kamu jangan bilang gini, wes suwe Gus nak setahun itu rolas bulan. Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa. Orang sibuk, orang nyuwun sewu ijek tradisional. Terus oleh gawe kalender ku piye? Itu menemukan itu udah gampang, menemukan itu udah gampang. Kemudian sekarang zaman Nabi dibakokno, angger sing dienggo haji disebut Dzulhijjah, angger sing dienggo poso jenenge Ramadan. Terus ana pakeme, kemungkinane nek ora 29 dina ya 30. Engko nak mamang kowe istiqmal. Wis aman. Itu disebut dzalikat dinul qayyim. Iki saiki agama iku wis jejeg. Jejeg ku aturan-aturane wis permanen. Mulane wong matematika sing jeblok kok Mustafa iki ora oleh mulang iki, bahaya iki. Mulang matematika maksudnya, nak mulang liyane oleh. Mergo mau nak poso Naksabandi Kemis, negara Setu kace piro, Mas? Iku mau kace rong dina jenenge mon. Mergo Kemis iku isih aneh, dene dhewean, Jumat isih aneh. Pas Setu iku wis bareng. Dadi mulai aneh tenan iku mau rong dina. Wah mulane sing ngguri muni 3 dina aja kang ngawur. Mon nggih. Wis kudu percaya kula sementara niki, ketoke bener kula, ketoke lho. Kok kula mikir tenan ilmu tak pikir tenan. Sampeyan kan wis mikir urip wae dadi. Mikir urip terus kadang ana ilmu cocok ning TV. Wah yo. Ilmu kok nemu kok dalan niku piye terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil hamid. Wa mablagha ridha wa zinal arsh. Alhamdulillahil azizil hamid. Wa mablagha ridha wa zinal arsh. Alhamdulillahil azizil hamid. Wa mablagha ridha wa zinal arsh. Alhamdulillahil azizil hamid. Wa mablagha ridha wa zinal arsh.
Alhamdulillahil albizan wa muntarik wa mablagh ridha zinatul arsh. Alhamdulillahil albizan wa muntarik wa mablagh ridha zinatul arsh. Alhamdulillahil albizan wa muntarik wa mablagh ridha zinatul arsh.